Don't forget. Please like, comment, and subscribe. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi NKRI. Wah, Bapak rupanya nih memang semangat ya hari ini ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal semangat Pak, bagaimana kesan Bapak? Apakah debat yang ketiga kemarin itu, debat capres tentang masalah luar negeri khususnya dan pertahanan gitu, Bapak bersemangat nggak waktu nonton debat itu Pak? Oh, semangat sekali Pak ya. Mhm. Karena itu menyangkut internasional. Iya. Ya kan? Gimana hubungan kita dengan internasional, ya kan? Itu kita juga mesti harus terbuka, ya kan? Itu saya setuju sekali tuh pendapat-pendapat dari Pak Capres itu. Oh, Ya kan? Yang oke. penting itu kita tidak perlu memberikan kekuatan. Kita mesti dialog dengan internasional. Artinya tidak pamer kekuatan gitu ya? Tidak pamer kekuatan. Tidak show of force ya? Nah. Memang kita mesti hati-hati kepada wilayah internasional terutama di Laut Cina Selatan itu ya, yang mana Amerika dengan Tiongkok itu selalu bersaing ya, mencari pengaruh untuk menguasai Laut Cina Selatan itu. Nah, kita terdampak di situ ya. Kita juga mempunyai laut yang banyak kandungan mineralnya itu ya. Nah, kita mesti menjaga Termasuk ikan-ikan juga ya Pak ya? Oh iya, banyak sekali itu ya kan, banyak sekali ikan di daerah Laut Cina Selatan, terutama di daerah Natuna. Ya kan, saya dulu pernah juga melihat teman-teman kalau dia pulang dari Natuna, jadi dia lewat pangkal Tanjung Pinang, itu selalu bawa ikan. Oh. Ikannya ikan tuna, besarnya besarnya sama seperti dia yang bawa itu. Oh, besar sekali ya? Nah, justru itu karena daerah situ banyak ikan, banyaklah pencuri ikan sampai saat ini. Ah, Ya iya, kan, iya. saking banyaknya. Jadi kita harus mempunyai pertahanan yang kuat. Kemudian kan Bapak menganggap bahwa kawasan kelautan kita sebagai negara kepulauan, dan orang bilang bahwa kita jaya pada zaman dulu, zaman Sriwijaya, Majapahit sebagai negara maritim kan gitu. Iya. Sehingga banyak negara-negara lain pada zaman dulu bukan hanya masalah maritimnya, tapi juga rempah-rempah dan sebagainya. Oh iya. Tapi kita kembali ke masa kini nih Pak, Ya. bahwa pertahanan itu penting, hubungan luar negeri itu penting. Nah kemudian apakah berdasarkan debat kemarin itu Bapak sudah punya referensi gitu ya, Ya. untuk memilih siapa, dan alasan kenapa Pak? Ya, saya tetap memilih yang selalu saya harapkan ya. Karena dia dari fisik pertama, kedua, dan dia juga dari cara ngomongnya, dan dia juga bisa menjaga emosi ya Pak ya. Jadi dia orangnya tenang. Seperti itu. Ya, seperti itu Pak. Kalau saya lihat juga penampilan dari capres nomor 1 itu cukup tenang itu ya Pak ya. Nah kemudian saya ingin menggarisbawahi ini, yang Bapak maksud penting itu sebagai capres itu juga secara fisik, itu maksudnya apa Pak? Ya, dia orangnya gagah Pak, dan juga cara ngomongnya. Ya justru itu ya. Jadi karena wilayah Indonesia ini sangat besar ya kan. Jadi carilah pemimpin yang suka belusukan seperti Pak Jokowi. Ya lah. Indonesia ini besar sekali. Ya kan? Jadi carilah yang fisiknya kuat untuk belusukan ke daerah-daerah terpencil, karena dia selalu mendengarkan suara rakyat. Yang penting di situ. Loh, siapa itu Pak yang Bapak maksud yang bisa belusukannya seperti Pak Jokowi itu? Itu Pak Ganjar Pak. Oh begitu. Gantinya Pak Jokowi itu pasnya Pak Ganjar. Dan juga Pak Jokowi sudah mengakui bahwa Pak Ganjar itu pemberani, ya kan? Nah, itu dia orangnya tegas dan mentalnya kuat. Nah, itu pendapat Pak Jokowi. Saya baru dengar tadi malam itu pendapat Pak Jokowi. Jadi tidak salah kalau saya memilih nomor 3 Pak. Ya, nomor 3 Pak ya. Saya tidak salah. Orangnya mantap.